Selamat sore, perkenalkan nama saya Nita Listia, NPM 2019-41033. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Untuk jawaban yang pertama yaitu Community Development merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sedangkan Community Empowerment merupakan proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri juga lingkungan sekitarnya. Sedangkan community organization merupakan upaya personal yang dilakukan oleh seorang warga untuk mengorganisir masyarakat lainnya agar dengan sadar mau bergerak melakukan aksi bersama penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Secara substansif dapat dikatakan bahwa community development lebih berkaitan dengan kehidupan ekonomi, jalan, bangunan, dan pendidikan serta kesehatan dan kesejahteraan dalam arti sempit. Sedangkan community empowerment lebih berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan-kegiatan ini meliputi yang pertama pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill, wawasan atau mengubah mindset masyarakat, yang kedua pendampingan masyarakat, lalu yang terakhir kunjungan lapangan bagi masyarakat. Adapun community organization atau organisasi kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan penyesuaian kebutuhan dan sumber daya kesejahteraan sosial di kota, negara bagian, dan bangsa seperti di pedesaan. Selanjutnya, jawaban untuk nomor 2 yang harus dilakukan agar program yang disusun dapat berjalan dengan lancar dan baik, yaitu yang pertama observasi, yang kedua menggali potensi yang ada di desa, yang ketiga membuat ide program, yang keempat sosialisasi dan pelatihan program, yang kelima monitoring, lalu yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Program yang akan saya laksanakan yaitu tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Desa Pimping. Khususnya di Desa Pimping sendiri, sampah masih dibuang ke sungai. Sampah merupakan masalah yang pasti ada di setiap daerah perkotaan maupun di desa. TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. TPST ini bertujuan untuk yang pertama mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, yang kedua meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, yang ketiga menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan masyarakat, lalu yang keempat meningkatkan efektivitas penggunaan bahan baku, yang kelima, mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sebelum menjalankan program, sebaiknya kita melakukan observasi terlebih dahulu, menggali potensi di desa tersebut, mencari atau membuat ide program, melakukan pertemuan dengan perangkat desa dan masyarakat untuk membahas program yang ingin kita laksanakan, melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap program tersebut, serta melaksanakan monitoring terhadap masyarakat yang mengikuti program dan melakukan evaluasi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Indikator keberhasilan dari program pembuatan tempat pembuangan sampah terpadu pada masyarakat desa tersebut adalah yang pertama, masyarakat mampu mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Yang kedua, berkurangnya kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Lalu yang terakhir, menjadikan sampah sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat. Lalu monitoring yang dilakukan, yang pertama penyuluhan kegiatan. Penyuluhan dilaksanakan setelah observasi dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat Desa Pimping akan pelaksanaan program pembuatan tempat pengolahan sampah terpadu. Pendekatan tersebut akan memberikan efek positif serta sebagai word of mouth akan antusiasme masyarakat yang berada di sekitar lokasi pelaksanaan program pembuatan tempat pengolahan sampah terpadu. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan pengenalan dan pelatihan mengenai tempat pengolahan sampah terpadu. Lalu yang terakhir ada pendampingan. Pendampingan dilaksanakan untuk menemukan permasalahan yang dihadapi masyarakat setelah pelatihan dilaksanakan. Lalu yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Suatu kegiatan atau acara di lapangan supaya pelaksanaannya berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak ada telat, yaitu membuat timeline waktu secara rinci. Koordinator lapangan,
penanggung jawab acara, dan setiap anggota tim harus mengetahui timeline waktu acara agar bisa melakukan kegiatan selesai tepat waktu. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore.